Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa buat jamaah Islami Tunda yang baru bergabung. Temanya adalah stop meremehkan istighfar. Kita lanjut lagi tadi sebelum iklan ya. Tadi ada saya bacakan sebuah hadis dari hadis riwayat Ahmad. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi mau minta dijelasin katanya ntar aja iklan dulu kata Pak Kiai. Nah ada yang bilang begini, saya udah jelasin itu Pak Kiai, orangnya lebih tua. Fat katanya, ente tuh makan asam garam belakangan daripada aneh. Anda udah baca semuanya, Anda udah istighfar terus, tapi rezekinya masih sempit. Nah ini nih kayak gimana nih ngejelasin buat orang kayak gini nih Pak Kiai nih. Mohon izin penjelasan dari hadisnya. Mungkin Pak Kiai bisa ngejelasin karena orangnya jauh lebih muda daripada Pak Kiai. Ngomongnya jadi Pak Padli aja gitu ya. Iya. Karena kan umurnya lebih tua dari saya. Iya, nggak Baik apa-apa. Kak Padli. Silakan mohon izin Pak Kiai. Mau berdiri? Kiai Syukri. Mau berdiri? Berdiri apa? Iya berdiri aja emang mau berdiri. Iya. Kamu meledek mulu ya. Ini penggantinya Ustadz Maulana nih. Tadi nawarin. Iya, pemirsa Indonesia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah mencanangkan buat umatnya agar selalu beristighfar. Allah berikan solusi yang termudah, ada jalan keluarnya. Tapi bukan hanya hadis Nabi saja yang mengatakan demikian. Nah, di sini juga ada ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, itu tuh catatan tuh, bertakwa kepada Allah. Allah kasih jalan keluar. Allah kasih solusi follow up-nya. Dengan catatan kita beriman, bertakwa dan berakhlak, berusaha. Nah, jalan keluarnya kemana? Ada satu the big question, pertanyaan besar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih yang gak diduga-duga nanti. Bener. Loh, jangan dikira rezeki itu uang, duit aja loh. Oh. Duit, tahu duit? Tahu duit. Penting gak duit? Penting banget sih. Butuh sih kalau mau dibagi boleh Pak Kiai. Duit itu doa, usaha, iman, takwa. Oh, bukan yang itu lembaran-lembaran merah. Itu duit. Pemirsa. Iya. Bukan hanya uang saja, bukan hanya maaf nih, kulusyen bil fulus, maafi fulus mampus. Bukan itu aja. Tapi rezeki dari Allah juga, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, baiti jannati, home sweet home, punya anak yang soleh dan solehah, punya sehat, health is better than wealth. Itu rezeki loh. Masya Allah. Sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Sampai orang Arab mengatakan, rezeki bukan uang saja, as-sihah aghla minad dunya wa ma fiha. Sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Keren. Betul. Itu rezeki loh. Bener. Coba Kak Fadli lihat deh, nanti pulang dari Islam itu indah sebentar aja. Iya. Bukan Kak Fadli masuk rumah sakit, bukan. Oh jangan dong. Datang ke rumah sakit, lihat di Bener. beberapa ruang ICU intensive care unit. Bener. Itu rezeki sehat ya. Kita nangis Kak Fadli. Bener. Kak Ustadz Kiai Haji Syam. Masya Allah. Kita nangis Kak Ustadz. Bapak Kiai Syukri. Kita menangis. Kenapa? Kalau hal itu terjadi pada saya, uang yang di mana habis. Betul. Ya Bahwa Allah. istighfar itu kita minta apapun, insya Allah. Termasuk rezeki, keberkahan akan kembali kepada kita. Masya Allah. Man proposes, God disposes. Ya demikian. Masya Allah. Nah Siap. sekarang kita lanjut nih jamaah. Yeay. Nah ini kalau kita bicara masalah Allah, katanya Allah itu selalu menerima semua istighfar dari hamba-hambanya. Tapi kalau Allah memang menerima semuanya, kenapa masih banyak orang yang mengeluh, bahkan meninggalkan dari istighfar ini sendiri. Bahkan ada yang bilang gini, mungkin untuk orang-orang tertentu memang Allah nggak terima nih istighfarnya. Atau bagaimana? Mau izin penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Syukri. Alhamdulillah. Naik lagi nih Ustadz. Naik lagi. Alhamdulillah, ya itu tadi kalau dia nyuruh istighfar itu yang nyelesain masalahnya ya nggak boleh. Nggak boleh. Iya, istighfar itu kan sarananya. Sarananya. Iya, dan inilah yang menjadi kekuatan kita untuk memahami, jangan bergantung ke istighfarnya, bergantungnya ke Allah, istighfarnya sebagai jalan. Betul. Nah ini kan begini, kenapa ada orang merasa bahwa istighfarnya tidak memberi bekas kepada perbuatannya?
Jawabannya sederhana, karena dia lagi istighfar aja sudah ngerancangin dosa lagi. Nah ini, insya Allah nih, ya udah saya taubat nih 2 hari ini. Iya. Besok saya lakuin lagi. Kayaknya nggak boleh. Disinilah letak kekerdilan kita sebagai manusia. Kita menganggap bahwa semuanya kalkulatif, bisa dihitung-hitung. Dosa yang kemarin ada sama yang lalu ada 20. Ya, saya istighfarnya 40 lah, bonusnya 20. Enggak begitu caranya. Nah, jadi bagaimana caranya? Istighfar itu menjadi cara mengaku kepada Allah. Itu kan di dalam sholat kita sebut wajaburni ya. Betul, Allah yang menutup aib, makanya jangan buka aib ke manusia. Buka aibnya kepada Allah. Itu kan, bu, saya mau curhat nih. Sama ibu aja nih saya curhatnya. Tapi udah 12 orang dia curhat begitu. Ibunya juga cerita lagi, 12 orang lagi. Ibu saya cerita sama ibu aja ya, Bu. Jangan ngomong-ngomong lagi sama yang lain. Ya, yang lain hilap juga dia ceritain. Nah, ini itu nanti namanya multi level marketing. MLM namanya. Nah, makanya ini hati-hati ya. Kadang-kadang orang-orang yang istidraj itu juga lip syncnya itu, lip service-nya itu adalah istighfar. Tuh hati-hati dong. Saya sudah istighfar kok. Tapi ya memang saya lagi males aja sholat nih, kira-kira gitu. Nah, coba ya, apa yang membedakan? Sederhana. Orang yang istidraj itu contohnya begini. Ini ada hubungannya dengan istighfar. Kenapa? Karena istighfarnya jalan, dosanya jalan. Kira-kira kan begitu. Ada seorang anak cantik gitu ya. Terus umur 4 tahun, comel, pipinya tembem, rambutnya cantik. Kita coel-coel tuh. Ya, begitu kita coel, jangan om, jangan mas, jangan. Kita gembira lihat dia setiap dia bilang jangan. Karena dia cantik. Nah, gitulah orang beriman yang baik. Setiap dia punya amal, dicoel-coel dengan ujian-ujian, Allah senang lihatnya. Tapi coba kalau di hadapan kita seorang anak kecil yang ingusnya naik turun tuh. Wah, gimana kita mau coel? Jadi pagi-pagi jangan jorok Itulah istighfar, itulah orang-orang istidraj. Dia nyangka nggak digangguin, dia nyangka nggak ada ajab, dia nyangka nggak ada ujian, dia aman-aman aja. Tapi sebenarnya Allah sudah mulai muak lihat dia, sudah mulai asik melihat dia. Nah, jadi jangan sampai istighfar itu hanya menjadi cara kita untuk menutupi dosa yang akan kita rancang di kemudian hari. Betul. Makanya orang beristighfar itu, dia memang sudah punya komitmen. Meskipun nanti komitmen itu ada lemahnya. 1 bulan pertama dia aman. Bulan ke depannya dia terpleset juga tuh. Nggak apa-apa balik lagi. Kenapa? Karena memang yang tak boleh itu adalah merasa istighfar itu hanya sekedar seremoni aja. Nah, jadi jangan menganggap bahwa istighfar itu tidak punya efek kepada kehidupan kita. Makanya diamalin saja coba. Diamalin, dilibatkan hati, dilibatkan etikat yang kuat, diazamkan bahwa istighfar itu akan memberi kekuatan kepada dirinya, maka insya Allah semuanya akan jalan. Nah, apalagi orang yang sudah mulai malas mengamalkan istighfar, sedangkan beristighfar saja masih ribet. Benar. Apalagi tidak istighfar. Betul. Nah, itu saya punya guru dulu malah diajarin begini. Salah satu tempat istighfar yang cukup menarik itu adalah ketika menjelang tidur. Sampai dengan habis kita lelap gitu. Kenapa? Karena begitu kita tidur malam, kita akan coba rewind tuh. Setiap hari apa yang kita buat, potensinya di mana, sulitnya di mana, salahnya di mana. Istighfar itu adalah meluluh lantakkan rasa sombong tadi. Merasa bahwa ya Allah besok saya harus lebih baik lagi. Masya Allah. Terima kasih. Jadi juga buat teman-teman yang sedang lagi diuji sama Allah itu, jangan pernah berpikir Allah itu jahat sama kita. Justru karena Allah itu sayang, maka kita dikasih teguran tadi. Iya, betul. Nah, Allah juga suka kalau kita beristighfar sama Allah, kita minta sama Allah, kita minta ampun sama Allah dengan apa kesalahan yang kita lakukan. Nah, ini kita lanjut lagi nih Pak Kiai nih. Makasih banyak Pak Ustadz Syukri. Banyak orang yang meremehkan istighfar. Maksudnya meremehkan dalam arti apa? Astaghfirullahaladzim. Gitu. Kita lagi istighfar astaghfirullahaladzim. Dia ngomong nih sama teman-temannya. Dia singkat. Astajim. Nah ini astaghfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik ya. Nih saya pernah dengar nih. Katanya orang-orang yang begini-begini nih katanya bisa jadi rusak syahadat. Astajim atau astaga. Iya. Banyak makanya, juga tuh orang. Coba kita tanya sama Ustaz Syam. Apakah kata-kata menyingkat astaghfirullahaladzim jadi kata-kata yang tidak ada makna astajim ini merusak syahadat Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah, guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau singkatan itu membuat orang mengingatkan beristighfar, maka justru dia adalah sesuatu yang tidak dilarang. Contoh misalnya kita suruh orang baca bismillah, kita tidak bilang bismillah, tapi kita bilang marilah sama-sama kita basmalah.
Itu kan basmalah itu kan memerintahkan orang untuk bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin kita bilang basmalah nak, basmalah, nggak mungkin gitu. Pasti mereka bismillah Hamdalah. gitu. Ya, Hamdalah. kalau misalnya kita mengatakan istighfar, nggak mungkin orang mengatakan istighfar, tapi mereka mengatakan astagfirullah. Jadi kalau ada istilah yang akhirnya membuat orang ingat untuk beristighfar, maka tidak masalah. Yang masalah adalah menyingkat tadi. Astaghfirullahaladzim menjadi sesuatu kata yang tidak ada maknanya. Astajim. Kalau menyingkatnya menjadi sesuatu kata yang tidak ada maknanya atau bahkan maknanya justru tidak bagus, maka hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa, fasik. Berdosa dia tahu bahwa tidak boleh tapi dia melakukannya, maka dia berdosa. Beda lagi hukumnya bagi orang yang meremehkannya, itu bisa menjadi keluar dari Islam atau yang disebut tadi bahasanya atau syahadat. Atau rusak syahadatnya. Seperti misalnya ada orang begini, Pak Haji, keluarinlah zakatnya. Tidak bisa saya ngeluarin zakat, terlalu banyak keluar zakatnya nih, susah modal ini, lagi covid ini, lagi pandemi ini, tidak mau aku keluarin zakat tahun ini. Pak Haji berdosa saja. Tapi kapan Pak Haji mengatakan begini, ini zakatku, tapi sebenarnya zakat itu tidak wajib. Itu bahaya itu, bisa keluar dari Islam. Dia ngeluarin zakat, tapi dia meremehkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa saja rusak syahadatnya. Sama tadi, kalau dia bilang astajim tapi dia tahu dan mengakui bahwa itu adalah salah, maka dia cukup berdosa saja. Tapi kapan dia katakan nggak apa-apa kali diganti astagfirullahaladzim jadi astajim, maka itu yang rusak syahadatnya. Kenapa? Karena dia mengganti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama disuruh sholat, weh sholat bro, nantilah kapan-kapan lah saya sholat duluan lah saya, uruslah urusanmu sendiri. Maka dia berdosa karena dia tidak mau sholat. Tapi yang bahaya, dia ikut sholat tapi dia mengatakan begini, sebenarnya kayaknya kita itu tidak wajib sholat sebenarnya. Itu walaupun dia sholat, dia tetap bisa saja rusak syahadatnya karena dia tidak mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, meremehkan apa yang diwajibkan, mengutaati apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa rusak syahadatnya. Tapi ketika dia melakukan suatu kesalahan, namun dia sadar bahwa itu adalah kesalahan, tapi tetap dilakukannya, namanya fasik. Dia berdosa saja, tapi tidak sampai merusak daripada syahadatnya. Kita berkeyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak gampang-gampang kafirin orang. Tidak gampang-gampang mengatakan, keluar syahadat. Tidak gampang kita mengatakan, sudah kafir kau, sudah kufar, sudah keluar daripada Islam. Tidak gampang. Orang yang keluar dari Islam itu susah kita mengkafirkan orang yang sudah muslim. Makanya buat teman-teman sekalian, kita kasih nasihat sedikit untuk diri saya pribadi, untuk teman-teman sekalian, untuk jamaah Islam itu indah. Jangan sampai kita meremehkan ini hal-hal yang kecil ini. Ada seorang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia melihat sebuah pohon, lalu ada rantingnya menghalangi jalan. Lalu dia potong ranting tersebut karena sudah menghalangi jalan, dia berniat agar orang mudah jalannya. Subhanallah, gara-gara itu Allah masukkan dia ke dalam surganya. Dengan amal memotong ranting pohon tadi yang menghalangi jalan saja, Allah bisa masukkan seseorang ke dalam surga, apalagi orang yang memotong, mengkat dosa-dosanya, apalagi orang yang memotong daripada maksiat-maksiatnya. Maka tentu saja dengan istighfar bisa jadi itu yang membuat seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang diremehkan. Kita juga harus ingat yang namanya gangguan setan itu minal jinnati wan nas, ya kan? Dari gangguan jin dan manusia. Jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang dikirim jamaah. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @santi_susanti. Wah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan nih. Bisa nggak sih kita mengirimkan istighfar ke orang yang sudah wafat? Dan apakah harus disebut nama almarhum atau almarhumah pas kita baca istighfarnya? Nah, ini mohon izin nih Ustaz Syukri nih. Jadi bicara masalah istighfar, bisa nggak dikirami istighfar ini buat orang-orang yang udah meninggal dunia? Mohon izin, fadhal. Berdiri ya. Berdiri. Ya, alhamdulillah. Pak Kiai duduk aja ya. Jangan ikut berdiri juga. Atau ikut sama ya. Kita takutnya mau berdiri juga Pak Kiai. Alhamdulillah. Iya, yang jelas kan begini, istighfar itu sebenarnya adalah sarana kita untuk diri kita. Jadi kalaupun kita mau memohon ampunkan orang-orang yang kita sayangi, lebih baik memang kita sebutkan dalam niat, ya membacakan Ummul Quran atau memohonkan dalam doa bahwa ya Allah ampunkan dosanya, kira-kira begitu. Jadi kalau menghadiahkan istighfar secara langsung, ya dalam amalan tidak ada yang salah, tapi memang dalam kebiasaan
lazimnya itu dilakukan ketika kita membaca daripada Ummul Quran dan sejenisnya. Nah, jadi oleh karena itu yang paling penting adalah rasa kasih sayang kita kepada orang yang wafat itu mencerminkan dua hal. Pertama, kasih sayang kita itu punya hubungan dengan kebaikannya. Betul. Jadi kita akan tiru, kita akan teladani, dan kita akan teruskan. Nah, yang kedua, bila mana cerminan itu berhubungan dengan dosa-dosanya, kesalahannya, maka kita mohonkan kepada Allah agar Allah kiranya mengampuni dosanya. Inilah tabiat yang terus kita kerjakan, sehingga akhirnya tidak hanya singgungan kita itu kepada orang-orang yang masih hidup, kan doanya juga kan gitu ya. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya, jadi kira-kira yang hidup juga didoain, yang wafat juga didoain. Kan ada orang bilang untuk orang wafat katanya doanya nggak nyambung. Oh iya, orang yang lain kan iya, bilang. jadi Kalau oleh kita kan karena- nyambung. Nyambung, karena kita punya hubungan tuh ya. Masya Allah. Nah, ini peringatan bagi kita yang masih hidup. Nah, sehingga akhirnya tidak ada alasan untuk kita tidak perhatian, kalau bahasa Pak Kiai Agus itu care gitu ya. Care. Peduli kepada urusan ya orang-orang yang sudah wafat, tapi orang yang wafat ini adalah orang yang kita sayangi. Jadi nggak disalahkan juga kalau misalnya mau istighfar boleh-boleh aja. Boleh. Tapi lebih bagus mendoakan. Mendoakan. Nanti kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, masih ada pertanyaan yang nanti akan kita bacakan lagi. Jadi jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar.